Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bihubbi man ahabbahullah wa nahana an muwalati man abghadahullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah syahadatan tunjina min azabillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin habibillah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi alladhina salaku manhaja rasulillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah dan syukur kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita di majlis zikir ini. Semoga perkumpulan kita ini menjadi sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-haditsus tsamin wa tsalasun, hadis yang ke-38 dari 40 hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adzani la u'izannahu. Rawahul Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku beritahukan kepada dia dengan berperang kepadaku. Orang-orang yang memusuhi waliullah, orang yang membenci para wali-wali Allah, itu disebutkan oleh Allah bahwa Allah berperang dengannya, dan tentu tidak akan bisa menang berperang melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, seorang wali bisa disebut dengan seorang yang dikasihi, dicintai oleh Allah. Orang yang disebut orang wali itu adalah orang yang diberi wilayah oleh Allah. Dan wali itu kada sembarang orang yang bisa jadi wali, karena untuk menjadi waliullah itu ada syaratnya dan ada rukunnya. Bila lengkap syarat dan rukunnya itu, maka berarti dia adalah waliullah, wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang barang siapa menyakitinya sama dengan menyakiti Allah,
Siapa mengganggunya sama dengan mengganggu Allah, membencinya sama dengan membenci Allah. Para ulama mengatakan bahwa syarat seorang wali itu adalah alim orangnya. Orangnya mesti alim. Karena dikatakan mattakhazallah min waliyyin jahil walaw ittakhazahu la'allamah. Allah tidak menjadikan seorang wali yang jahil. Dan jikalau Allah menjadikan si orang jahil itu wali, Allah lajari dulu dia ilmu. Nah, jadi orang nang kadeba ilmu jangan hendak merasa wali, karena wali itu orangnya alim dulu, maka itu syarat untuk jadi wali. Kemudian rukunnya wali itu ada dua. Bila rukunnya ini salah, maka kada sah walinya. Rukun sembahyang bila kada cukup, tentu sembahyangnya kada sah. Nah, orang jadi wali itu pun ada rukunnya. Yang pertama, kaunuhu fi zahir munqadan lisyari'ah. Seorang wali itu pada zahirnya, pada anggota tubuhnya tunduk bagi syariat. Sembahyang, puasa, beribadat, menjauhi yang haram-haram, melaksanakan yang diperintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah, berzikir, bersalawat, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, orang wali itu zahirnya adalah tunduk bagi syariat. Kaunuhu bil zahir munqadan lisyariat. Jadi artinya apa? Orang-orang yang masih suka melanggar maksiat, melakukan maksiat, melanggar syariat, itu kada akan masuk dalam golongan waliullah, karena belum patuh, belum tunduk kepada syariat Allah. Sembahyang banu kada, apalagi kada bersembahyangan maginnya baris ke atas nih tuh. Bapak dah wali sembahyang kada baris ke atas, karena lawan syariat kada tunduk. Kaunuhu bil zahir munqadan lisyari'ah. Keadaan dia pada zahir tunduk bagi syariat. Nah, itu rukun yang pertama. Bila rukun pertama ini kada sah, otomatis selanjutnya kada sah. Jadi orang yang jadi waliullah itu orang yang berjalan di atas syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa Rasulullah? Cara sidin sembahyang, cara sidin berpakaian, cara sidin bergaul, munqadan li syariah. Yang kedua, wa kaunuhu fil batin mustaghriqan bi nuril haqiqah, dan adalah dia itu pada batin hatinya orang itu tenggelam di dalam cahaya hakikat. Nah, tenggelam di dalam cahaya hakikat. Jadi zahirnya orang ini syariat, tetapi hatinya penuh dengan cahaya hakikat. Apa maksudnya penuh dengan cahaya hakikat itu? Pertama, ayyakuna parahuhu bi ta'atillah. Ini tanda orang yang hatinya diberi cahaya hakikat. Ayyakuna parahuhu bi ta'atillah, bahwa kegembiraannya itu dengan taat kepada Allah. Kegembiraan orang itu dengan taat, bukan dengan makan yang nyaman-nyaman, bukan rezeki yang melimpah ruah, bukan dengan bertemunya orang yang dicintai, bukan dengan berhasilnya usaha,
tetapi dia itu gembira bila bisa taat kepada Allah. Nah, ini tanda orang yang hatinya nur hakikat bercahaya. Gembiranya dia dengan taat, bukan dengan duniawi. Jadi kalau kita masih gembira dengan usaha kita gembira dengan kenaikan rezeki, kenaikan pangkat, pertambahan rezeki, kita gembira dengan itu, menunjukkan bahwa kita belum punya cahaya hakikat di dalam hati kita. Ayyakuna parahuhu bita'atillah, bahwa adalah gembiranya dia dengan taat kepada Allah. Kita boleh gembira dengan datang rezeki, dapat duit 1 juta, gembira boleh, tetapi gembiranya itu 2 perkara. 1, gembiranya itu bahwa aku diperhatikan Allah, ya, bahwa aku diberi Allah. Dapat duit 1 juta, langsung kita, oh aku diberi Allah, suka Allah yang memberi. Bupati gini suka memberi, apalagi Allah Ta'ala. Allah memberi 1 juta, wah suka hati kita. Nah, ayuhan itu. Nah, kemudian ada niat dalam hati, duit yang 1 juta ini aku sagan nukar ini, nukar itu, nang diridai Allah. Nah, itu termasuk ngarannya gembira dengan taat kepada Allah. Amun gembiranya lawan duitnya itu, nah itu nang menunjukkan orang nang kada punya hakikat. Nya gembira lawan duitnya tuh pang, dicium-ciumnya duit. Mana apa mencium duit? Bahas tangan orang macam-macam dicium duit. Jadi gembira dengan taat kepada Allah. Wasti'nasuhu bidzikrillah, dan jinaknya dia dengan zikir. Ini orang nang hatinya punya hakikat tuh, gembiranya bila inya taat kepada Allah, dan senangnya dia dengan zikrullah, jinaknya dia dengan zikir. Jinak tuh apa artinya? Kada jauh, kada liar. Zikir, kembali zikir, hatinya selalu demikian, selalu ingat kepada Allah. Nah, yang ketiga, wa alla yakuna lahu istiqrarun ma'a syai'in siwallah, bahwasanya tidak ada bagi dia pegangan selain daripada Allah. Nah, jadi 3 itu pengertian bahwa orang itu hatinya diterangi dengan cahaya hakikat. Nah, bila macam itu, ada seseorang zahir tubuhnya tunduk dengan syariat, hatinya gembira dengan taat kepada Allah, hatinya jinak dengan mengingat Allah, hatinya hanya berpegang kepada Allah, maka ini orang adalah waliullah, wali Allah. Nah, rasakan kita wali kada? Para muhibbin rahimakumullah. Nah, apabila kita ini kada jadi wali, kita kada jadi wali, diukur-ukur lawan tadi banyak luputnya, berarti kada wali. Nah, kita kada wali ini bukan hilang kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Masih ada satu yang bisa kita harapkan. Berhubung kita ini kada jadi wali, maka kita mesti mencintai orang wali dan dicintai oleh orang wali. Nah, itu barang tenyaman sedikit. Mencintai orang wali, dicintai orang wali, itu sudah selamat dah. Amun kada kawa jadi wali. Nah, ada jalannya supaya terhubung, tergabung lawan mereka itu, bahwa kita mencintai orang wali dan dicintai mereka. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila ada orang yang secara zahirnya tunduk bagi syariat Allah, batinnya kita kada tahu, cuma zahirnya orang ini tunduk dengan syariat Allah, nah jangan hendak marah dengan orang itu, jangan hendak benci dengan orang itu,
Jangan hendak memusuhi dengan orang itu, karena ini orang bisa-bisa waliullah. Kalau kita marah kepadanya, Allah akan berperang dengan kita. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah bertakarrub kepadaku, ini hadis kudusi, Allah berfirman, tidaklah bertakarrub kepadaku seorang hambaku dengan sesuatu yang lebih kusukai daripada sesuatu yang aku pardukan sesuatu itu atasnya. Dan senantiasa seorang hamba itu bertakarrub kepadaku dengan yang sunat-sunat sehingga dia aku cintai. Jadi kalau kita hendak mendekatkan diri kepada Allah, cara yang paling baik, cara yang paling disukai Allah, dan cara yang paling cepat untuk dekat dengan Allah adalah melaksanakan yang diperbukannya, melaksanakan kewajiban. Itu yang paling utama. Kalau sudah kewajiban ini kita biris, hanyar kita mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunat-sunat. Nah, nang wajib dahulu birisakan. Nang wajib, ibarat kita sembahyang nang wajib masih adakah hutang, nang wajib aja dahulu simpunakan nang wajib. Allah lebih suka itu, kan kita menghadap Allah. Mun Allah kada suka apa? Allah suka nang wajib dahulu. Kalau kita hutang banyak lawan orang, kada usah bebabari, kada usah bersedekah, hutang simpunakan. Apalagi hutang di bank maginnya punahi. Nah, bersedekah mau hutang di bank betuyuk. Hutang itu birisakan dulu, hanya bersedekah, hanya berwakaf, hanya memberi habaib, memberi tuan guru. Nah, hutang itu diselesaikan. Itu nang Tuhan suka. Bila yang wajib sudah selesai, nah hanyar ayuhan apakah lagi. Imam Ghazali mengatakan, al-musalli la tuqbalu lahu nafilatun hatta yu'addiyal faridah. Orang yang sembahyang tidak diterima baginya yang sunat sehingga dia menunaikan yang fardu dahulu. Kada diterima sembahyang sunat, amun kita masih ada hutang fardu. Hutang kewajiban ada, sembahyang duha kada terima Tuhan, tarawih kada terima, witir kada diterima. Ganti lawan hutang. Qabliyah ba'diyah ganti lawan bayar hutang. Biar siang bakunut kada bapak juga mengkadza katawan orang hutang. Qabliyah bakunut doang, ba'diyah bakunut, nah ban itu mangkada subuh bahari banyak para subuhnya. Nah, itu yang disukai Tuhan, itu yang dicintai Tuhan. Biriskan nang fardu, hanyar nang sunat-sunat. Mempacang kada diterima apa berapa sembahyang tarawih, sembahyang duha, hutang bahari banyak lagi nih. Pacang kada diterima Tuhan, apa gunanya? La tuqbalu lahu nafilatun hatta yu'addiyal faridah. Qala ba'dul akabir, berkata sebagian tokoh ulama, man syagalahul fardu anin nafli fahuwa ma'zur wa man syagalahun naflu anil fardi fahuwa magrur. Kalau orang itu sibuk dengan mengqadha, dengan yang fardu sehingga tak tinggal sunatnya, itu bisa dimaafkan. Kenapa kada tarawih? Aku banyak keadaan, maka ada apa-apa. Napa kada sembahyang duha? Banyak qadaan yang dibayar. Napa kada sembahyang witir? Banyak lagi qadaan. Nah itu mahzur, diuzurkan ini orang. Tetapi orang yang sibuk dengan sembahyang sunat meninggalkan nang fardu, bahwa magrur itu tertipu. Nah,
Nah, pada tertipunya lapahnya ada, diterimanya kadang. Wa man syagalahu naflu anil fardi fahuwa maghrur. Nah, jadi Allah berfirman tadi, ibadah yang paling kusukai adalah melaksanakan keperduan, hanyar nang sunat-sunat digawi, ujar Tuhan. Akhirnya orang ini kebanyakan menggawi nang sunat, nang fardu selesai, nang sunat selalu dikerjakannya. Akhirnya uhibbahu, aku cintai dia, ujar Tuhan. Nah, jadi hatta itu lil ghayah, sehingga akhirnya aku cintai. Jadi lapah dulu hanya dicintai Tuhan itu sembahyang dulu nang fardu birisakan, nang sunat terus gawi, sedekah nang wajib birisakan hanya sunat, puasa nang wajib dulu hanya sunat. Akhirnya Allah cinta kepadanya. Faiza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Bila aku, ujar Tuhan, mencintai dia. Nah, Allah menjelaskan bahwa kalau Allah sudah mencintai seseorang itu, Allah pelihara matanya, pendengarannya daripada mendengar yang tidak baik. Allah pelihara penglihatannya daripada melihat yang diharamkan Allah. Allah pelihara tangannya daripada meraba yang diharamkan Allah. Allah pelihara kakinya daripada berjalan kepada yang diharamkan Allah. Itu karena Allah cinta. Pengertian dipeliharanya para kekasih Allah itu jangan disamakan dengan dipeliharanya para anbiyaullah, para nabi-nabi. Karena kalau nabi-nabi itu maksum, dipelihara, kada melakukan dosa sama sekali. Kalau orang-orang kekasih Allah lain pada nabi itu mahfuz ngarannya, dipelihara, tapi bukan dipelihara daripada dosa, dipelihara daripada mengekali dosa. Artinya mau aja berbuat dosa, cuma kada mau kakal, satu matnya tobat. Nah, jadi perbedaannya dipelihara itu dipelihara daripada dosa itu nabi-nabi. Kalau dipelihara daripada mengakali dosa, nah itu untuk kekasih Allah yang lainnya. Jadi orang-orang yang dikasihi Allah seperti para wali atau salihin umpamanya, kalau mereka berbuat dosa, mereka cepat kembali kepada Allah, cepat berbuliknya. Di dalam kitab Al-Jawharatul Lu'lu'iyah disebutkan kembalinya sebelum 6 jam palakiyah, sebelum jam 6, sebelum 6 jam. Berbuat dosa kada sampai 6 jam nyetubat kembali kepada Allah. Nah, ini tandanya orang yang sudah dicintai Allah itu. Mau aja melihat nang haram, mau cuma cepat kembali kepada Allah. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu wala in ista'azani la'u'izannahu. Ujar Tuhan, orang-orang yang aku kasihi itu seandainya dia minta kepadaku, aku beri. Nah, aku beri. Kalau orang nang kada dikasihi Allah minta, bisa kada didengari Tuhan, apalagi diberi. Dihiraukan Tuhan aja kada. Tetapi kalau orang yang sudah dicintai oleh Allah minta kepada Allah, diberi oleh Allah, diberi. Kalau ada yang menanyakan, nah parancaknya doa-doa bubuhan wali itu kada kabul. Rancaknya doa-doa orang yang istimewa itu kenapa kada kabul? Banyak orang yang wali-wali minta hujan kepada Allah, kada dihujaniha oleh Tuhan. Di musim kemarau dahulu-dahulu tuh kan ada sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan, turunan wali-wali berdoa kada hujan-hujan hari. Maka jadi Tuhan bila minta aku beri. Nah, pengertian aku beri itu mengandung 5 macam.
pengertian aku beri itu, nah itu ada 5 makna. Orang-orang yang aku kasihi itu bila minta kepadaku, aku beri, jar Tuhan. Nah, pengertian aku beri ada 5 macam. Yang pertama, ayyaqa al-matlub bi'ainihi faura, bahwa jatuh apa yang diminta itu dengan bendanya langsung. Ya Allah, hujani ari, hujan ari, langsung. Itu semacam pengertian aku beri. Yang kedua, ayyata'akhkhar al-matlub li hikmatin ya'lamuhullah, ya'lamuhallah. Nah, bahwa Allah lambatkan yang diminta itu karena ada satu rahasia yang diketahui Allah. Nya minta ini, nah, diberi Tuhan cuma kaina, wah ini jangan, bahaya. Nah, bahayanya apa? Hanya Allah yang tahu. Nah, diberi Tuhan cuma kaina, bulan kaina kah, tahun kaina kah, ayo, pasti diberi oleh Tuhan. Yang ketiga, pengertian beri itu ayyubaddilallah al-matluba bighairihi likauni aslah wa anfa'lahu, bahwa Allah gantikan yang dimintanya itu dengan yang lain, karena Tuhan tahu yang lain itu lebih berguna, lebih baik baginya. Nah, kita minta, ya Allah, minta apa? Misalnya kita minta lawan Tuhan, minta sapida umpamanya, kada dapat sapida, timbul datang kambing, karena Tuhan tahu bagi orang ini nih bermanfaat kambing daripada sapida. Beri Tuhan kambing, mau aku minta sapida, kenapa kambing dapatnya? Tuhan tahu sapida bisa macam-macam, kalau kambing ini aman. Nah, untuk orang ini jadi beri Tuhan kambing. Nah, itu diberi juga ngarannya. Yang keempat, pengertian diberi itu ayyasrifallah anhu su'an makanahu ayil matlub, bahwa Allah palingkan daripada dia kejahatan yang seimbang dengan yang ia minta itu. Digantikan Tuhan, dipalingkan Tuhan kejahatan. Orang ini minta kepada Allah sepida, tadi contohnya, minta kepada Allah sepida. Cuma orang ini andai kata kada minta sepida lawan Tuhan, orang ini malam ini kehilangan kambing. Karena ini minta sapida, sapida kada diberi Tuhan, cuma kambing kada jadi hilang. Nah, kurang lebih aja juga, sapida dapat kambing hilang sama aja juga. Nah, digantikan Tuhan, dipalingkan kejahatan. Nah, itu termasuk makna diberi juga. Yang kelima, pengertian diberi itu ayyaddakhirallahu lahu fil akhirah, bahwa Allah simpan di akhirat. Allah simpan di akhirat. Ya Allah, minta ini, kada diberi Tuhan, simpan Tuhan di surga dulu. Itu bila kita mati, terkumpulan orang kita minta sekalinya, dalam dunia bahari aku minta kada diberi sekalinya, gudangnya ada di situ. Bahari minta ini kada ada, di sini sekalinya ada. Nah, ayyaddakhirallahu lahu fil akhirah. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, asalkan doa kita itu cukup syarat untuk diterima Allah, nah, kada lepas daripada 5 hal itu. Bisa langsung kabul, bisa kabul tapi kaina, nah, bisa juga digantikan Tuhan yang lebih bermanfaat, bisa gantiannya dipalingkan kejahatan daripada kita, bisa kita di akhirat saja menikmatinya itu. Nah, oleh para ulama di antara nang 5 ini, nang paling baik adalah nang nomor 5, di akhirat saja disimpan semuaan. Jadi minta lawan Tuhan dalam dunia, nah, apakah minta silahkan minta, asal nang boleh nang halal, tapi kita minta di akhirat saja kita menggunakannya. Nah,
di akhirat. Wala in sa'alani la u'tiyannahu, jikalau dia minta kepadaku, ujar Tuhan, la u'tiyannahu, niscaya aku beri. Imam Ahmad Ibnu Athaillah mengatakan, supaya doa kita ini didengar oleh Allah, diterima oleh Allah, ujar sidin, doa itu ada rukunnya. Nah, doa itu ada sayapnya, yang dengan sayap itu bisa naik. Doa itu ada waktu-waktunya, dan doa itu ada sebab-sebabnya. Bila tak kumpul nang empat ini, maka doa kita diterima Allah dan diberi tadi. Apa yang pertama rukun doa? Pertama, hudurul qalbi ma Allah, hadir hati kita beserta Allah. Jadi apa yang kita ucapkan di dalam doa itu sama dengan hati kita. Apa yang kita ucapkan di mulut kita sama dengan apa yang ada dalam hati kita, dan kita merasakan bahwa doa kita ini adalah didengar oleh Allah. Nah, kita hadirkan itu. Yang kedua rukunnya itu adalah raja karamillah, kita berharap. Jadi begitu kita berdoa, kita merasakan bahwa kita di hadapan Allah, dan hati kita itu ada harapan doa kita ini dikabulkan Allah. Ada harapan itu, ada perasaan bahwa doa kita dikabulkan Allah. Jangan pesimis dahulu. Berdoa tapi hati asa kada kabul juga doa. Nah, itu sudah nyata kada kabul dahulu. Seorang aja menangguh kada kabul. Nah, itu rukun doa. Hadirkan hati dengan Allah dan mengharap kemurahan Allah. Kemudian sayapnya doa. Nah, sayapnya doa, sayap ini biasa dua buting. Pertama sidik. Sidik itu benar. Nang kita minta ini adalah sesuatu yang benar. Jangan minta nang maksiat, jangan minta nang makruh, jangan minta nang kada bermanfaat, jangan minta nang membahayakan diri seorang. Minta nang bujur. Sayap nang kedua, aklul halal, dari makanan yang halal. Kekuatan tubuh kita ini bersumber daripada energi yang halal. Nah, itu sayapnya. Kemudian waktunya, apabila berdua itu waktu nang bagus. Kalau waktu falakiyahnya waktu sahur, tapi kalau waktu batiniyahnya waktu di mana hati kita kosong dari selain Allah. Nah, di saat itulah kita minta kepada Allah. Nah, kemudian sebab dikabulkan doa itu adalah salawat kepada Nabi dan keluarga beliau sebelum dan sesudah doa. Nah, bila terkumpul itu, doa kita akan diperhatikan Allah dan kita akan diberi oleh Allah. Namun tadi kita ingat pengertian diberi itu salah satu di antara 5 macam tadi. Nah, hadis rawahul Bukhari. Selanjutnya hadis yang ke-39 daripada 40 hadis. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Wa natubu ilallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah
صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما